Jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Seburuk yang kita sangkakan cuma berlakunya beberapa insiden yang agak sukar. Kontroversi kemenangan Timnas Malaysia vs Vietnam. FAM Malaysia lakukan kecurangan ini demi saingi Timnas Indonesia. FIFA berikan sanksi berat ini usai melakukan investigasi pada Malaysia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Oke Sobat Garuda Nusantara, kali ini Gol TV akan mereaction video terkait naturalisasi pemain Malaysia yang berujung malapetaka. FIFA memberikan sanksi hukuman berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terkait naturalisasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, dan juga komentar-komentar dari netizen Malaysia yang menyalahkan Indonesia terkait sanksi yang diberikan FIFA kepada FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Seperti apa video dan juga komentar dari netizen Malaysia? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Seburuk yang kita sangkakan cuma berlakunya beberapa insiden yang agak sukar. Kontroversi kemenangan Timnas Malaysia vs Vietnam. FAM Malaysia lakukan kecurangan ini demi saingi Timnas Indonesia. FIFA berikan sanksi berat ini usai melakukan investigasi pada Malaysia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, rivalitas antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia tak pernah kehilangan tensi. Namun kali ini, bukan dari lapangan pertandingan aroma panas itu datang, melainkan dari sebuah keputusan mengejutkan yang mengguncang jagat sepak bola regional. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi menerima keputusan pahit. Timnas Malaysia dilarang tampil di Piala Asia mendatang. Bukan karena kegagalan lolos kualifikasi, melainkan akibat pelanggaran serius terkait proses naturalisasi pemain. Sebuah pukulan telak yang datang di saat negeri jiran sedang berada di puncak semangat untuk menyamai, bahkan melampaui prestasi Timnas Indonesia yang tengah naik daun. Masalah ini bukan muncul tiba-tiba. Ia berakar dari proyek ambisius FAM beberapa tahun ke belakang. Dalam upaya mempercepat kemajuan sepak bola nasional, FAM memilih jalur cepat, naturalisasi. Ide dasarnya sederhana, datangkan pemain asing berbakat, beri mereka kewarganegaraan, dan langsung turunkan untuk membela Harimau Malaya. Strategi yang terlihat efektif di atas kertas ini memang bukan hal baru. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, juga menempuh langkah serupa. Namun perbedaannya terletak pada bagaimana aturan itu dijalankan. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, sudah mengatur secara ketat soal siapa yang boleh dinaturalisasi untuk bermain di level internasional. Minimal, pemain harus memiliki garis keturunan langsung atau telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut setelah usia 18 tahun. 5 tahun. Tapi dalam kasus Malaysia, ada sesuatu yang janggal. Beberapa pemain yang tiba-tiba muncul membela Timnas Malaysia ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut, dan masa tinggal mereka pun dipertanyakan. Hubungan darah. Kecurigaan ini berkembang cepat. Dugaan muncul, ada manipulasi dokumen, bukti-bukti administrasi yang diajukan tak selaras dengan data historis. Proses naturalisasi yang dilakukan FAM mulai dianggap mencurigakan, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. FIFA pun turun tangan. Investigasi dilakukan secara menyeluruh.
Setelah berbulan-bulan menyelidiki, Badan Dunia itu akhirnya mengumumkan keputusannya. Malaysia melanggar aturan naturalisasi pemain dan akan dikenai sanksi berat, termasuk larangan tampil di Piala Asia. Wow. Keputusan ini tentu memukul keras sepak bola Malaysia. Tampil. Di tengah upaya membangun ulang tim nasional yang kompetitif, mereka justru harus menghadapi skorsing yang bisa merusak momentum. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap FAM ikut tercoreng. Banyak pihak menilai, alih-alih membangun fondasi kuat dari pembinaan pemain lokal, FAM justru terjebak dalam ambisi instan. Sebagai efek domino, FIFA juga menyatakan niatnya untuk memperketat regulasi naturalisasi. Celah-celah hukum yang sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh federasi-federasi kreatif akan ditutup rapat. Langkah ini tidak hanya sebagai hukuman bagi Malaysia, tapi juga sebagai peringatan keras bagi negara-negara lain. Sementara Indonesia melaju dengan skuad muda dan naturalisasi yang berjalan sesuai aturan, Malaysia harus merenungi jalan yang mereka pilih. Ini bukan sekadar kehilangan tiket Piala Asia. Ini adalah pertaruhan reputasi, kredibilitas, dan masa depan sepak bola nasional mereka. Netizen Malaysia banyak yang merespon kabar ini di sosial media. Haha, lucu banget lihat netizen Indonesia heboh se-timeline cuma karena Malaysia kena ban. Padahal kalian juga nggak bersih-bersih amat. Waktu Jordi Amat, Sandy Walsh, sama Shane Patinama masuk timnas, kalian pikirin dulu nggak asal-usul mereka? Semua langsung disikat demi bikin tim kuat. Sekarang Malaysia lakukan hal serupa. Kalian langsung tunjuk jari. Mental anak kecil betul. Kalau memang iri karena Malaysia makin kuat, bilang aja. Gak usah pura-pura sok peduli aturan FIFA. Sejak kapan Indonesia jadi penjaga moral sepak bola Asia Tenggara? Waktu kalian naturalisasi bule-bule yang bahkan gak pernah tinggal di Indonesia, kami diam aja tuh. Sekarang Malaysia ikutan, kalian pura-pura suci. Seolah semua proses kalian rapi dan sah. Ayolah, ini semua cuma karena kalian jago pencitraan aja. Kami Malaysia jujur apa adanya, malah dibilang curang. Dunia ini memang gak adil. Aku cuma bisa lihat sambil ketawa netizen Indonesia senang banget lihat Malaysia jatuh. Begitu dapat kabar Malaysia kena ban, langsung rame bikin konten, live reaction segala. Padahal kalian juga penuh keanehan. Waktu SEA Games juga, wasit bantuin kalian, kami diam aja. Sekarang Malaysia kena masalah sedikit, kalian merasa paling suci. Dunia ini memang penuh kemunafikan, dan kalian ahlinya. Jago putar cerita, jago cari sorotan. Tapi kenyataannya, kalian juga jauh beda. Baru juga Malaysia mulai punya pemain-pemain bagus yang bisa saingi negara lain, langsung dicurigai. Dan yang paling keras ngomong siapa lagi kalau bukan Indonesia. Begitu Malaysia kena ban, kalian langsung ngerasa jadi negara terhebat. Katanya nggak butuh banyak naturalisasi karena udah kuat dengan pemain muda. Tapi pemain muda kalian banyak yang lahir dan besar di Eropa. Itu juga naturalisasi dong. Bedanya kalian jago promosi. Kami Malaysia malah langsung dihujat. Emang bener kata orang, Indonesia. Jadi di sini saya mau komentar ya. Jadi kalau naturalisasi itu sudah diatur oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Jadi naturalisasi itu harus benar-benar mempunyai darah keturunan dari negara tersebut. Contoh kalau Indonesia ya seperti Ole Romeni, Jai Ices, terus Ivar Jenner, Palu Pesi, segalanya itu mempunyai darah keturunan dari Indonesia, termasuk Kevin Dix ya. Semuanya mempunyai darah keturunan dari Indonesia, meskipun dia tidak pernah tinggal atau lahir di Indonesia, tapi setidaknya dari orang tuanya mempunyai nenek-neneknya itu orang Indonesia asli. Tidak seperti yang dari Malaysia ya, tidak ada darah keturunan, tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, tidak pernah tinggal di Malaysia, tapi kok tiba-tiba jadi pemain naturalisasi. Nah itulah yang menjadi penyebab sehingga FIFA menyelidiki dan memberi sanksi. Jadi biar sobat Garuda semua paham mengapa Federasi Sepak Bola Malaysia diberi sanksi. Jadi seperti itu. Pemain naturalisasi dari Malaysia tidak ada satupun yang memiliki hubungan darah, makanya diberi sanksi. Oke, kita lanjut videonya.
Indonesia paling jago drama se-Asia Tenggara. Nggak ngerti kenapa FIFA cepat banget ambil tindakan ke Malaysia. Tapi pas Indonesia naturalisasi, banyak pemain diem aja. Jordi Amat, Shane Patinama, Elkan Baget, Sandy Walsh, semua itu nggak lahir atau besar di Indonesia. Tapi mereka langsung bisa main di Piala Asia. Malaysia baru ikutan, langsung dihukum. Kelihatan banget FIFA pilih kasih. Dan siapa yang paling senang Malaysia kena? Ya netizen Indonesia yang memang anti banget lihat kami maju. Indonesia tuh emang hobi cari panggung di tengah kekacauan orang lain. Malaysia ada masalah sedikit, kalian langsung datang ramai-ramai ke kolom komentar, sok jadi polisi FIFA. Ngomongin soal sportif, soal aturan waktu kalian bikin langkah serupa, kami diem aja. Karena kami tahu, semua negara pasti cari cara buat bikin tim kuat. Tapi kalian malah sok paling suci, paling jujur. Netizen Indonesia emang jago banget bikin moral story kalau negara lain lagi jatuh. Aneh banget FIFA ini. Waktu Indonesia naturalisasi banyak pemain, nggak ada satupun yang diselidiki. Tapi giliran Malaysia langsung kena banned. Kalian pikir netizen Malaysia nggak sadar? Malah kalian bangga banget di sosmed, bikin konten seolah Malaysia pantas dipermalukan. Ya pantas. Nggak tahu ya, naturalisasi itu semua negara juga pakai jalur cepat. Cuma bedanya, Indonesia jago banget main branding dan narasi nasionalisme. Begitu ada isu, langsung ganti topik. Malaysia yang transparan malah jadi korban. Standar ganda emang nyata. Jadi itu dia review dan juga komentar-komentar nyinyiran dari netizen Malaysia yang menyalahkan Indonesia. Karena Indonesia banyak pemain naturalisasi tapi tidak diberi sanksi oleh FIFA. Jadi biar rakyat Malaysia atau netizen Malaysia paham ya. Jadi kalau naturalisasi itu harus memiliki hubungan darah. Kalau tidak memiliki hubungan darah, setidaknya dia sudah berdomisili di negara tersebut atau di Malaysia setidaknya 5 tahun. Ya, selama 5 tahun dia berdomisili di Malaysia. Nah itu bisa dijadikan warga negara Malaysia. Tapi kalau tidak pernah, jadi Federasi Sepak Bola Malaysia diberi sanksi karena proses administrasi naturalisasinya tidak ada yang jelas, tidak ada yang benar. Makanya diberi sanksi. Oke, sobat Garuda sekalian, silakan berikan komentar terkait video ini ya, untuk kemajuan timnas Indonesia. Berikan komentar-komentar yang positif ya, untuk semua tim, semua pemain-pemain yang sedang berjuang dan juga membela merah putih. Oke, tetap semangat Garuda di dada. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.